Firau. MTS. Ini Pak. Ini Oh, coba. MTS yang pegawai negeri. Oh iya, gitu ya. Kalau yang lain PNS, pegawai negeri swasta. Iya, iya, iya. Kalau tidak pakai ini nanti yang lainnya nggak dengar. Masih Sambil keluar. berdiri aja. Ya, berdiri aja. Konsep berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu langkah yang pertama adalah decomposition. Kita menentukan sebuah problema atau masalah. Kedua, misalnya PPDB, sekolah yang jumlahnya banyak tapi mahal. Kita targetnya adalah jumlah siswanya banyak tapi kita mahal. Itu sebuah decomposition. Kemudian di breakdown lagi menjadi pattern recognition. Pattern recognition atau pola pengenalannya ini seperti apa? Yang pertama, sekolah yang jumlahnya banyak itu kita cari indikator-indikatornya untuk menjadi sekolah yang bisa menampung siswa yang banyak itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah sekolah yang mahal. Sekolah yang mahal supaya diburu itu apa saja? Nah, itu namanya pola pengenalan. Kemudian yang ketiga dari digital mindset berpikir komputasi itu adalah abstraksi. Abstraksi itu memilah dan memilih mana yang sekiranya menjadi poin untuk diselesaikan segera, mana yang sekiranya menjadi hal-hal yang inventarisir untuk dicek ke depannya, itu di breakdown lagi. Kemudian yang terakhir adalah desain algoritma atau algoritma desain. Jadi kita mengenal sebuah pola di masyarakat mengenai sekolah yang dibutuhkan itu seperti apa, kemudian hal umum yang terjadi itu apa. Misalnya begini, kalau SD UMK atau sekolah dasar itu yang menentukan bukan hanya siswa, tapi yang menentukan adalah para orang tuanya. Berarti kita harus mengetahui apa keinginan orang tua secara mendasar itu seperti apa supaya kita dipilih. Apalagi berurusan dengan anak ya. Nah maka dari itu muncul di bidang PPDB itu bisa bermacam-macam. Misalnya ada free apa, misalnya ada gratis apa yang sekiranya itu bisa membangun algoritma turun-temurun para orang tua itu bicara ke harga firma tadi. Oh ternyata di SPDN itu tidak mahal loh. Harga yang ditawarkan itu sebanding dengan pelayanannya loh. Harga yang ditawarkan itu sebanding dengan fasilitasnya loh. Nah itu yang kemudian saya pahami menjadi berpikir komputasi. Dan itu adalah digital mindset. Jadi digital itu tidak harus kemudian serba apa-apa itu digital, tapi diawali dari pola pikir kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Membaca, itu. Walaupun kita sudah diberi seperti itu, kalau wawasan kita di belakangnya itu adalah minimalis, ya ini kita tidak bisa menerjemahkan itu dengan optimal pula. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Monggo silakan kita gunakan. Apa itu? Sekarang kan kita tidak tahu apa kita semakin bodoh apa karena gimana ya. Jadi karena sekarang pengennya yang apa? Instan. Wis puyeng enggak daripada mikir kayak gini, mending langsung buka AI apa itu, chat GPT. Mung takon kok tulung gawe kenal. Iya. Ya kan? Ya kan ini kayak gitu kita. Tulung gawe kenal.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ustazah Inung ya, terkait dengan digitalisasi. Tadi di awal penyampaian itu ada kalimat yang menggelitik bagi saya, itu terkait dengan digital mindset. Nah, ketika kita bicara tentang digital mindset, sebenarnya saya perlu dikotomi antara perkotaan dengan pedesaan, kemudian level SMA yang sederajat dengan SMP yang sederajat. Karena ini sangat berpengaruh bagi bagi PPDB yang menggunakan dengan digital mindset ini. Yang pertama itu terkait dengan calon siswa. Calon siswa kalau mungkin SMA, SMK, MA itu menggunakan digital. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. Untuk menyamakan persepsi dengan komunitas itu juga tidak mudah kok. Lah paling begini lah, memang lah itu adalah virus. Lah itu adalah virus kegagalan. Jadi kalau mau itu lah itu dibuang. Insya Allah bisa seperti itu. Oke, katakan satu kata lagi lah. Iya. Ajanggola. Iya, betul itu real banget ya, real banget. Mungkin sebagian besar memang seperti itu. Sebagian besar kan Banyumas itu ya masih daerah pedesaan ya. Jadi yang banyak seperti itu. Untuk membuat anak-anak seperti tadi yang disampaikan Ustaz, itu memang tidak dan tidak harus begitu. Artinya digital mindset itu tidak harus pegang HP gitu. Tidak harus dia pegang HP, tapi bagaimana pola pikir kita itu menjadi pola pikir yang tidak konvensional gitu. Artinya bisa dengan mudah mengakses sesuatu itu dengan cepat gitu. Dengan cepat. Tidak harus dia pegang HP sih, tidak harus begitu. Nah, sekolah-sekolah yang tidak memperlakukan anak-anak pegang HP tentunya tidak mudah juga ya seperti ini. Nah, berarti memang penting dipertimbangkan untuk sekolah itu memiliki ya laboratorium gitu kan. Laboratorium kan pasti sudah punya semua ya. Tetapi lab di sini mungkin lebih diberdayakan lagi fungsinya. Yang dulu hanya sebatas mungkin sebagai pembelajaran intrakurikuler yang jamnya itu sangat terbatas. Tetapi sekarang diberi akses, misalnya ada di beberapa lembaga namanya innovatory class namanya. Innovatory class itu kayak semacam kelas untuk itu tadi, di mana di situ ada HP tersedia, ada alat-alat digital yang tersedia. Anak-anak bisa di situ tuh memainkan atau mengaktualisasikan bakatnya atau keinginannya atau membuat tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang terkait dengan digital. Nah, di dalam lembaga yang lain ini namanya perpustakaan gitu, perpustakaan saja. Isinya ada seperti itu, ada ruang-ruang seperti itu. Jadi bukan hanya buku, tapi ada ruangan space yang tersedia begitu. Dan ini jadwalnya itu dijadwal misalnya kelas berapa, kebagian berapa menit, seperti itu. Tidak lama karena bergantian gitu. Jadi tidak pernah nunggu itu kelas, tapi dipakai secara bergantian.
istilahnya tuh pemandunya gitu. Ada mentornya, ada pembimbingnya, sehingga orang tua aman lah, anak bisa dikawal gitu. Seperti itu. Tapi dalam konteks kita ingin merespon lajunya informasi ya dan seterusnya begitu, ya tentu saja digitalisasi ini memang penting. Meskipun itu tadi penyelenggarannya sederhananya begini, mungkin sekolah-sekolah yang masih sangat mungkin sarana prasarananya masih sangat minim. Jadi adalah dikasih kesempatan misalnya HP-nya pakai HP-nya guru juga boleh, atau HP-nya sekolah yang ada anak-anak itu bisa mengakses. Jadi tidak nanti sama sekali gitu loh. Misalnya karena keterbatasan guru-gurunya yang sekali tempo untuk latihan anak-anak membuat apa, misalnya itu tadi anak-anak diberi tugas membuat apa dengan menggunakan aplikasi apa, dibantu oleh gurunya atau dengan yang ada di sekolah. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting anak-anak terfasilitasi begitu. Jadi bukan tidak mungkin sih, tetap saja mungkin dengan kreativitas. Gimana caranya sih agar semua itu bisa ada, tapi dengan resiko kecil gitu. Resiko kecil itu kan misalnya pendanaan. Yang resiko besar itu kan berarti harus bangun dulu dong, harus bangun gedungnya, harus beli alatnya. Itu beresiko besar namanya. Beresiko kecil yang misalnya cukuplah guru-guru berapa orang yang dengan rela, udah ini aja dulu nggak apa-apa dipakai, yang penting kamu bisa, kamu pinter. Nyatanya yang begini banyak juga yang juara. Yang dengan keterbatasan ini nyatanya mereka juga banyak yang juara. Saya tanya nih suatu ketika nih pemenang lomba gitu ya, ternyata sekolah itu sekolah yang sangat minim tetapi gurunya sangat kreatif. Jadi tidak ada fasilitas yang seperti kita bayangkan tadi gedung-gedung itu, tapi gurunya sangat kreatif. Nah, berarti kan tidak serta-merta harus ini ya, secara fisik itu terpenuhi semuanya gitu, tidak. Nah, gimana dengan orang tua, Ibu? Tadi itu keberatan. Ya, memang butuh waktu ya. Makanya tadi parenting itu penting. Parenting itu salah satunya adalah untuk menyamakan persepsi. Persepsi gurunya maunya bagaimana, sekolah maunya apa, kemampuan orang tua seperti apa, maunya orang tua seperti apa, dikompromikan. Itu parenting itu sangat penting untuk itu. Sehingga tidak ada lagi istilah penolakan. Orang tua menolak nih dengan kayak gini karena mungkin itu tadi tidak ada kesepakatan dulu. Begitu ya, Pak Rifai? Oke, masih ada.